Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal SBMPTN tahun 2015. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab relativitas. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan massa relativistik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pesawat ruang angkasa bergerak menjauhi bumi dengan kelajuan tetap v yang mendekati kelajuan cahaya. Nah, seorang pengamat A yang berada di dalam pesawat mengamati benda bermassa m dan bergerak dengan kelajuan konstan u terhadap pesawat. Ada pengamat B diam di bumi. Menurut pengamat B, massa benda itu lebih besar dari m. Nah, ini soal bentuk sebab akibat ya. Nah, di sini kalimat pernyataannya, kemudian di sini kalimat alasannya. Sebab massa dari benda itu tidak bergantung pada kelajuannya. Oke, Sobat 100, untuk menjawabnya kita analisa dulu ya. Ini saya buatkan ilustrasi gambarnya. Jadi katakanlah di sini ada bumi, kemudian di sini ada pesawat yang bergerak menjauhi bumi. Di soal diketahui kelajuan pesawat adalah v. Lalu di luar pesawat ini ada benda bermassa m bergerak dengan kelajuan u menurut pengamat yang ada di dalam pesawat. Nah, menurut pengamat yang diam di bumi, massa yang dia amati itu nilainya adalah m aksen, dan nilai dari m aksen itu lebih dari m. Oke, kita cek dulu ya, apakah pernyataan ini benar. Nah, Sobat 100, ingat rumusan dari massa relativistik, yang mana rumusnya adalah m aksen sama dengan gamma kalikan m. Yang mana gamma ini adalah konstanta Lorentz, nilainya adalah 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Jadi m aksen sama dengan 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat kalikan m. Nah, apabila nilai v ini selalu lebih dari angka 1 dan mendekati c, maka nilai gamma itu selalu lebih besar dari 1. Jadi 1, atau 2 atau 3 atau bahkan mendekati angka tak hingga ya. Jadi ini angkanya bisa lebih dari 1. Karena angkanya bisa lebih dari 1, maka nilai m aksen ini pasti lebih besar dari m. Jadi pernyataan ini benar ya Sobat 100. Ini yang pernyataan panjang ini benar karena di sini tertulis menurut pengamat B massa benda itu lebih besar dari m. Jadi ini pernyataannya benar. Karena rumusan ini ya, m aksen sama dengan gamma m, kemudian nilai gamma itu lebih dari 1. Nah, terus massa benda tidak bergantung pada kelajuannya. Ini salah ya Sobat 100, karena dari rumus yang ada m aksen sama dengan gamma m, nilai m aksen ini bergantung nilai gamma. Nah, nilai gamma itu bergantung dengan kelajuannya. Maka otomatis di sini massa benda itu bergantung dengan kelajuannya. Sehingga untuk kalimat alasan ini salah ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, untuk massa relativistik Sobat 100 harus paham rumusnya adalah m aksen sama dengan gamma m, yang mana gamma itu adalah konstanta Lorentz, nilainya 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat, di mana nilai gamma selalu lebih dari 1. Maka nilai m aksen, massa yang diamati oleh pengamat yang diam, itu pasti nilainya lebih besar dari nilai massa diam kalau benda ini tidak bergerak. Nah, terus berikutnya poin pentingnya adalah nilai massa itu bergantung pada kelajuannya. Kenapa? Karena tadi rumusnya adalah m aksen sama dengan gamma m, sementara nilai gamma ini bergantung dengan nilai kecepatan atau kelajuan, maka otomatis massa benda itu bergantung pada kelajuannya. Jadi ini kesimpulannya apa Sobat 100? Kesimpulannya adalah pernyataan benar, alasan salah. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.